Kalau itu tahu, engkau tahu semua dari Tuhan, engkau akan menjadi rendah hati. Engkau baru sadar dirimu tidak ada apa-apa. Ini prinsip ketiga. Dan keempat, orang yang mengerti anugerah, dia suka memuliakan Tuhan, bukan merebut kemuliaan, bukan membanggakan diri, bukan mengangkuhkan diri, tapi memuliakan Tuhan. Ini semua adalah semata-mata dari Tuhan saja. Saudara-saudara, manusia dicipta oleh Tuhan. Pertama, mengelola alam. Kedua, menyatakan moral. Ketiga, menerima anugerah Tuhan, mengerti firman dan kebenaran Tuhan. Itu sebab saudara-saudara, jadilah manusia yang seumur hidup terus bersandar kepada Tuhan. Amin. Jadilah manusia yang seumur hidup terus mengejar pengertian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, 12 tahun yang lalu saya mendirikan Gereja Reform Injil di Indonesia. Sebisa mungkin setiap minggu saya berkhotbah sendiri. Sebisa mungkin setiap kali khotbah lebih daripada 1 jam. Engkau bilang, bukankah tidak lama kemudian kehabisan bahan engkau berkhotbah? Saya mengetahui begitu banyak gereja yang khotbahnya cuma 10 menit, 20 menit, nyanyinya 1 jam, 1,5 jam. Saudara-saudara, saya tahu ini sekarang banyak gereja sudah mulai tidak lagi mengindahkan firman Tuhan. Mereka menganggap terbiasa dengan tidak usah dengar khotbah. Itulah kebebasan. Tapi saya berkata kepada saudara, dengar firman Tuhan sampai mengerti, baru engkau menikmati kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Dan ini menjadikan engkau beriman dan bersandar kepada Dia terus menerus. Setelah 12 tahun, coba tanya kepada mereka yang ikut kebaktian di gereja kami, apakah mereka bosan firman Tuhan? Apa mereka rasa tidak perlu lagi? Sudah mengerti banyak. Saya sendiri sampai hari ini sudah memiliki lebih 10.000 buku. Saya masih beli, saya masih baca. Saya sampai hari ini sudah berkhotbah lebih dari 27.000 kali selama 44 tahun lebih. Saya masih rasa banyak hal yang saya tidak ngerti. Saudara-saudara, firman Tuhan begitu limpah. Mengapa setiap minggu cuma 1 kali ke gereja, khotbahnya cuma 10 menit? Jikalau di sini ada pendeta-pendeta, demi nama Tuhan, saya perintahkan, jadilah hamba Tuhan yang menggembala dombamu dengan baik. Jikalau di sini ada majelis-majelis, demi nama Tuhan, saya minta saudara koreksi diri bagaimana memelihara umat Tuhan dan anjurkan pendeta dan juga membawa gerejamu lebih dekat kepada Dia. Jikalau di sini ada sekolah-sekolah teologi, baik rektornya, dosennya, dan mahasiswanya, tetapkan hatimu seumur hidup pelajari firman Tuhan dan membawa manusia memasuki kebenaran daripada Tuhan. Manusia dicipta untuk apa? Untuk menerima, untuk menampung, menjadi penampung, menjadi kontainer di mana anugerah Tuhan, firman kebenaran Tuhan mengisi kita, memenuhi kita. Sehingga pada satu hari kita bertemu dengan Tuhan, engkau berkata, Tuhan, selama saya hidup di dalam dunia, saya sudah sering terisi oleh firman-Mu. Saya sering mengalami anugerah-Mu. Saya sering menerima kuasa-Mu. Saya selalu mendapatkan pertolongan-Mu. Dan di situ kelimpahan yang kau raih, yang kau peroleh, akan mengikuti engkau untuk selama-lamanya di dalam surga. Begitu banyak orang cuma mengetahui, ya pokoknya mudah percaya, tua percaya, asal percaya sama-sama dosa diampuni. Kalau begini saya tua saja, waktu mau mati minta pengampunan 1 kali selesai semua. Saudara-saudara, engkau bodoh karena engkau kira firman tidak penting. Engkau kira mengerti firman tidak nikmat. Padahal sebaliknya, makin pagi, makin dini engkau mengenal Tuhan, diisi oleh firman, diisi oleh anugerahnya, makin limpah, hidupmu makin menjadi mempunyai kekuatan. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, aku datang bukan sedang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan kepada saudara-saudara. Saya mau tanya, maukah engkau mendapatkan hidup yang lebih limpah? Jawab, maukah saudara-saudara? Engkau menjadi orang Kristen yang hanya secukupnya saja, atau menjadi orang Kristen yang berlimpah-limpah di dalam kekayaan rohani. Saudara-saudara, pada waktu Lot
berada bersama dengan Abraham. Dia makin menjadi kaya karena ternaknya banyak. Tetapi dia hanya mementingkan kekayaan ternak. Dia tidak mementingkan kekayaan rohani. Maka dia meninggalkan Abraham. Dia mencari tempat yang paling subur, yang paling mewah. Lalu dia hidup di situ. Apa akhirnya? Akibatnya Tuhan membakar dari surga dan api belarang untuk menghanguskan Sodom dan Gomora. Dan waktu Lot keluar dari kota itu, tangan hampa. Dia tidak bisa bawa kekayaannya sama sekali. Dia keluar dengan kedua tangan kosong. Diselamatkan tidak? Diselamatkan. Abraham diselamatkan. Diselamatkan. Sama-sama diselamatkan. Iya, sama-sama diselamatkan. Apa bedanya? Satu hanya selamat. Satu diselamatkan dengan berlimpah-limpah.